membangun image dari keunikan dalam diri. Karena kita bersama pahami bahwa setiap individu itu unik. Ya, tidak ada yang sama. Bahkan kembar identik pun tidak sama. Selamat sore Kak Pipit. Ya, selamat sore semuanya. Ya, semangat sekali Kak Pipit nih, spiritnya kena nih ke teman-teman semua. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat, salam sehat jiwa raga untuk kita semua. Amin, semoga semuanya selalu sehat Kak Pipit. Terima kasih sudah bergabung. Teman-teman, seperti yang sudah diperkenalkan tadi, Kak Pipit adalah personal branding trainer. Jadi kalau kita banyak lihat di media cetak, di televisi, dan media radio, Kak Pipit banyak sharing mengenai banyak hal, terutama terkait personality, kemudian parenting seminar sometimes, kemudian bagaimana memotivasi diri sendiri dan orang lain tentunya. Nah, Kak Pipit untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung persilahkan Kak Pipit untuk memulai presentasinya dulu. Silahkan Kak Pipit dan Kak Nanda, mohon dibantu untuk PPT-nya. Ya, terima kasih Bu Tuti. Saya menyapa teman-teman semuanya. Ya, kayaknya usianya kan 11-12 ya sama saya ya. Jadi, salam sehat, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk semuanya ya. Sore hari ini topik yang akan dibahas adalah tentang personal branding in digital era. Ya. Ini marak sekali ya, kebetulan dari bulan lalu ya, banyak sekali yang menyampaikan, yang concern, yang tertarik gitu ya, bagaimana sebenarnya kita di era yang luar biasa ini memanfaatkan ya tools atau multimedia platform yang ada untuk meningkatkan bagaimana kita bisa menjual diri, menjual diri tanda kutip, ya. Jadi personal branding kita sebenarnya sudah ada. Namun bagaimana caranya untuk mengamplifikasi, mengamplify, agar apa? Agar pede, agar orang tahu, agar kita tahu bagaimana mempromosikan diri itu sendiri. Jadi sama-sama nanti 20 menit ke depan kita akan bahas secara lebih mendalam. Ya, tadi Bu Tuti sudah sampaikan hari-hari, betul, salah satu kampus yang saya ampu, saya mengampu di kampus Universitas Bakri. Lalu selain menjadi dosen, saya juga adalah public trainer, speaker, ya, and I'm a mother of 3 sons. So penting itu disampaikan ya, karena kenapa? Karena seperti berinteraksi dengan remaja Indonesia adalah keseharian saya dari tahun 1995. Jadi please feel free nanti setelah ini kita bisa diskusi bareng mengenai bagaimana caranya pede, bagaimana caranya bisa stands out among the crowd, bagaimana caranya bisa terus keep up dengan teknologi, ya, dengan kekinian sehingga kita tidak terlibas ya dengan zaman, dengan kesalip dengan orang lain mungkin gitu. Jadi nanti kita bahas panjang lebar. Mohon dibantu ke siapa, Nanda ya tadi ya, silakan. Ya. Apa itu personal branding? Tadi saya sedikit sudah sampaikan bagaimana kita bisa stand out, bisa muncul di tengah keramaian itu, gitu kan? Katakanlah ada 20 orang pelamar beasiswa misalnya. Lalu interviewer hanya memilih 5 dari 20. Nah, yang 5 itu kenapa ya akhirnya terus terpilih gitu? What's so special gitu? Kenapa dia bisa stand out among the crowd gitu misalnya ya? Jadi banyak sebenarnya tips and tricksnya yang kita bisa pelajari, yang kita bisa gali. Jadi tidak saja sekedar hanya misalnya kalau jelas scholarship ya, misalnya track record, misalnya secara IQ gitu kan, secara passing grade dia mampu gitu. Tapi kemunculan dari karakter ya yang individu ini miliki seperti apa, bagaimana dia bisa memunculkan SWOT dirinya, nah itu penting untuk kita pahami juga, ya. Jadi secara singkat saya sampaikan apa itu personal branding, membentuk identitas siapa kita. Ya, kita muncul, kenapa hanya dipilih 5 dari 20, bahkan mungkin 5 kebanyakan gitu ya.
20 mungkin satu gitu. Nah, kenapa satu orang itu yang terpilih? Ya, jadi kita coba untuk analisa bersama. Jadi bagaimana kita untuk jual diri tadi, we promoting ourselves. Ya, karena setiap dari diri kita itu adalah sebenarnya brand. Brand itu merek ya. Kita tahu head to toe kita menggunakan brand. Ya, ada multinational companies yang memproduksi brand-brand itu, gitu kan, dari shampoo sampai sepatu gitu misalnya, ya kan. Kenapa kita memilih A, kenapa kita memilih B, kenapa kita bisa akhirnya terpilih, ya, untuk tadi misalnya masuk ke kampus yang ternama misalnya, atau dilirik oleh perusahaan yang kita sedang incar misalnya, ya. Jadi merepresentasikan diri ke relasi potensial itu juga bagaimana personal branding kita itu bisa kita berdayakan, ya, sehingga orang akan aware terhadap eksistensian kita, ya. Next, please, Mas Nanda, boleh? Tadi saya sudah sampaikan juga, kenapa penting? Karena kita lebih pede, ya, kita lebih percaya diri. Lalu tentunya membawa ke arah yang lebih clear path gitu ya, jadi jalurnya itu sudah kita desain, kita sudah siapkan, dan lebih jelas gitu loh. Ya, kita maunya apa sih, caranya kemana sih, bagaimana sih kesananya, pakai 5W1H aja. Apa, ya, kapan, di mana, dengan apa, bagaimana, seperti itu. Mudah sebenarnya untuk coba kita point out detail, ya, menjadi extraordinary secara positif, ya. Menjadi terkenal mudah sekarang, ya. Buat aja sesuatu gitu kan, bikin viral deh gitu kan. Tapi bagaimana terkenal secara positif? Terkenal yang tidak positif bisa juga gitu kan. So we can choose either being famous atau notorious gitu ya, terkenal yang tidak baik. Nah, oke. Membangun image dari keunikan dalam diri, karena kita bersama pahami bahwa setiap individu itu unik, ya, tidak ada yang sama, bahkan kembar identik pun tidak sama, ya. Itu yang harus kita semangati bersama, ya. Kenapa ya aku nggak kayak dia gitu kan, aku kepengen seperti dia tapi aku nggak mampu ya, seperti itu loh. Kadang-kadang kita melihat orang lain, mirroring gitu ya. Padahal ketika kita terus mencoba untuk memaknai gitu ya, bahwa akan lebih bijak ketika kita membandingkan diri kita pada diri sendiri, bukan membandingkan diri kita ya kepada orang lain. Etosnya boleh. Oh, aku lihat dia memang seperti persisten ya, tekun gitu. Aku mau belajar deh bagaimana setekun dia gitu. Lalu misalnya ada lagi, wah, dia itu memang jejaringnya banyak, networknya luas. Bagaimana saya ingin belajar dari teman kita ini yang punya network luas misalnya, ya. Jadi yang kita ikuti, yang kita pelajari adalah semangatnya, know-how-nya gitu. Tapi untuk plek-ketipak seperti si A, si B, si C, menurut saya jangan, karena masing-masing punya keunikan sendiri, ya. Jadi ini ada beberapa yang poin yang saya coba sampaikan, bagaimana membangunnya. Ya, pilih satu kegiatan yang kita anggap itu juaranya gitu. Kadang-kadang kan kalau di kampus atau di sekolah gitu kan, kita ikut ekstrakurikuler banyak gitu, karena seneng gitu kan, makin kecoba gitu kan. Kalau di kampus ada UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Kepingin ikut basket, kepingin ikut teater, tapi juga kepingin ikut media club misalnya. Ya, pilih satu dan jadikan itu sebagai prestasi. Ya, jadi kalian semua membuat portofolio, ya, sudah mengumpulkan ya achievement, mengumpulkan certificate, mengumpulkan reference letter seperti itu. Ya, terus jujur tadi saya bilang, jadi masing-masing unik. Ya, be honest. Karena itu akan lebih lebih bersinar gitu. Ya, terinspirasi boleh loh. Tadi kan saya sampaikan terinspirasi boleh. Ya, tapi jangan plek gitu ya, sama persis gitu kayaknya, gitu, ya.
terus memahami bahwa seperti sekarang inilah ya, di era pandemi ini gitu, kita harus terus menjadi individu yang agile ya, semua paham ya. Jadi yang terus bisa adaptif, yang terus bisa bergerak cepat gitu ya, nggak yang merenung. Oke, kita pahami bahwa semua di seluruh dunia ini sedang mengalami masa yang tidak mengenakan, katakanlah gitu ya, karena uncertainty di depan mata. Tapi jadikan itu sebagai tantangan gitu, bahwa iya, saya adalah designer of my life gitu. Ya, saya yang membuat desain kehidupan saya mau bagaimana, caranya seperti apa. Tentu restu orang tua ya, minta sama yang di atas itu sudah tidak usah diragukan lah, pastilah itu. Tapi kita sendiri coba ya, buat dalam satu mimpi yang kita wujudkan gitu. Ya, upgrade terus. Karena ada teori Jepang, teori Kaizen, continuous improvement. Kita kepengennya apalagi ya yang kita mencoba untuk upgrade diri ya kan. Oke, aku sudah latihan public speaking misalnya. Public speaking itu udah bagus loh. Itu tapi masih di dalam lingkungan kampus misalnya. Oke, berarti 3 bulan lagi saya akan mencoba kecakapan public speaking saya antar kampus misalnya. Menjadi moderator acara komunitas misalnya gitu kan. Nah, jadi apa life skill yang kita coba untuk kembangkan? Ditulis satu gitu. Ya, teman-teman, saya yakin teman-teman di sini punya ya, karena kita semua dihadirkan punya kelebihan. Ya, yuk kita gali bareng ya untuk menguatkan personal branding kita gitu. Ya. Next please. Kak Nanda boleh? Ya, Kak Vivit. Masih loading sebentar. Oke, baiklah. Oke, udah. Ya, nih mempromosikan diri sendiri itu sebenarnya sih the key point ya. Personal branding itu how can we sell ourselves? Misalnya dalam waktu 1 menit aja. So, nanti kita akan ketemu ya dengan on camera misalnya. Oke, dalam waktu 1 menit sampaikan kepada saya who are you? Wah, misalnya ya, kita bisa tuh latihan seperti itu. So tell me about yourself, misalnya kayak gitu ya. Misalnya ada rekrut, I don't know, sukarelawan atau volunteer acara Java Jazz misalnya, atau international conference jadi license officer misalnya. So, ada Zoom interview gitu, ya interview secara daring seperti ini. Oke, waktu 1 menit ya, boleh nggak? Kita pengen denger dong, apa sih kamu itu? Misalnya gitu sih, apa sih mimpi kamu gitu? 1 menit saja. Nah, itu kita menjual diri kita. Ya, lalu manfaatkan media sosial, jadikan portofolio, ya, atau bahasa Inggrisnya portfolio, gitu. Saya yakin teman-teman di sini kan, wah macam-macam. Ya minimal tuh 2-3 loh punya sosmed, bener nggak? Instagram punya, WhatsApp pasti punya juga, Line punya juga. Jarang deh yang satu gitu, kayaknya jarang. Ya, nah bagaimana si toolsnya itu, alat-alat itu bisa membantu kita gitu, ya untuk promo diri gitu. Caranya apa nantilah kita ngobrol ya. Terus ingat networking tadi saya sampaikan kan, ya network kita perluas jejaring. Gimana caranya? Kenalan gitu ya, jangan malu untuk tahu gitu kan. Jadi networking is really a king. Kita dikenal banyak orang, kita punya relasi. Oh iya, saya inget tuh ada yang jago jadi moderator tuh anak kampus ini. Coba aja yuk, ada acara kampus se-Indonesia buat conference misalnya. Saya inget tuh waktu itu ikut acara, moderatornya bagus tuh dari kampus A misalnya gitu kan. Ajak yuk. Nah gitu. Jadi gunakan teman-teman kita untuk bisa menjadi apa? Toa. Toa.
Ya, gitu. Yang baik loh ya, karena ingat, dunia itu kecil banget. Kalau kita melakukan sesuatu yang kurang baik, waduh, ntar kesebar. Ya, seluruh dunia bisa tahu gitu. Apalagi sekarang cepat ya, netizen kejam. Ya, teman-teman. Jadi saya yakin teman-teman sini semuanya sudah familiar lah dengan seperti itu. Ya, yuk next please. Nah, manfaatnya apa tadi? Waduh banyak, bersaing to promotions. Promotions itu bukan hanya di pekerjaan loh gitu ya, di kampus, di sekolah. Ya, mau campaign buat ketua OSIS, mau campaign buat jadi ketua marching band misalnya. Ya kan? Nah, itu kan perlu untuk orang rekomendasi. Ya, I promote you to become our leader, let's say misalnya. Ya, lalu bisa punya kesempatan kolaborasi hari gini gitu kan, collapse here and there, collapse di mana-mana. Ya, terus kita happy. Ya, itu ada apa ya namanya ya, self appreciation. Kita merasa bahwa aduh seneng banget gitu ya, kita dihargai, self recognition, ya kan? Seneng gitu loh kalau hidup kita itu bermakna. Nah, ingat tuh, bermakna, indah sekali. Ya, dukungan sekitar saat kesulitan, umpamanya seperti itu. Iya nih, aku minta tolong dong, aku perlu narasumber ini nih, deret misalnya gitu. Oh, boleh. Kenapa? Karena kita temennya banyak gitu kan. Karena personal branding kita tuh kuat gitu, jadi orang percaya. Nah, itu. Ya, nah ini saya yang sampaikan media attention tuh maksudnya begini loh. Media itu belum tentu atau bukan saja hanya media massa ya, karena setiap dari kita ini kan adalah sebenarnya media. Ada media massa, ya kan? Ada media cetak, lalu ada .com yang online segala macam itu. Terus each of us gitu ya, setiap dari kita itu sebenarnya adalah media. Karena kita semua adalah content creator. Nah, bagaimana si teman-teman kita ini bisa ya membantu untuk tadi mengamplify personal branding kita. Makanya kita harus create personal brand kita itu yang baik sehingga mereka akan serta-merta ya untuk membantu kita. Dan yang jelas kita merasa bahwa kita eksis tadi itu loh. Nah, eksistensi yang positif. Ya. Monggo di next please lagi, yes. Nah, ini apa ini coba nih? Tadi saya sudah sampaikan, bijak menggunakan media sosial. Ya. Promosikan kegiatannya semenarik mungkin dengan kadar yang pas dan tidak berlebihan. Kayak gimana itu maksudnya ya Kak Vivit gitu. Nanti ya pas Q&A ya, karena kemarin saya juga ditanya tuh. Jadi mesti gimana dong? Jadi kita nggak boleh foto makanan gitu yang enak-enak gitu misalnya gitu kan. Boleh-boleh aja gitu kan. Tapi udah bagusnya misalnya foto makanan yang enak. Mungkin di situ ada tipsnya, mungkin di situ ada ceritaan di mana belinya dan kenapa. Bagus lagi misalnya ada sejarah tentang makanan itu misalnya. Jadi nggak sekedar posting makanan gitu, karena kan nggak semua orang bisa makan makanan tersebut misalnya gitu kan. Kenapa? Karena ya social economic status kita kan juga beragam ya, ada jenjangnya gitu. Ya, misalnya ada sisi edukasinya gitu. Caption berapa misalnya? 2-3 kalimat cukup gitu ya. Lalu baca lagi sebelum kita posting, sebelum kita mengunggah. Kira-kira ada nggak ya yang tersinggung? Kira-kira ada nggak ya yang tidak berkenan gitu? Entah dari pemilihan kata, entah dari cara kita menyampaikan gitu. Terlebih ketika misalnya kita tadi ya mau melakukan lamaran atau application proses kampus atau event atau kerja gitu. Seringkali mereka akan singgah ke sosmed kita dan lihat siapa ini pelamar. Gitu. Bener loh. Sekarang sosmed itu menjadi salah satu indikator untuk dilihat kita seperti apa. Jadi ya kita bijaksanalah menggunakannya. Ya. Hindari marah, mencolok, berkeluh kesah kayak gitu-gitulah ya. Jadi ya
Kalau memang kita tidak berkenan ya kita sampaikan langsung, kan lebih enak. Masa seluruh dunia tahu? Ingat loh, ya kan? Kita paham konsekuensi ketika kita memiliki media sosial. Ya, karena itu public domain gitu. Punya umum walaupun akun kita di private. Ya kan? Ya namanya media sosial gitu kan, orang pasti akan baca juga, akan ada reaksi, konsekuensi kita harus terima apapun itu. Ya. Jadi pastikan informasi yang kita share atau kita teruskan itu bukan berita bohong. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena nanti gini, kita dicap gitu kan, atau kita punya image, brand kita jadi terbentuk bahwa kalau si A yang mengunggah di grup gitu kan, isinya nggak keruan misalnya gitu kan sayang. Jadi kita harus rebranding dong berarti. Untuk apa? Untuk kesan yang sudah terlanjur menempel itu kita coba untuk bersihkan. Gitu. Teman-teman ya, saya rasa ini setuju lah ya. Gimana caranya ya untuk secara bijaksana menggunakan sosial media agar personal brand kita itu terarah gitu loh. Ya, nggak nanti jadi kita rusak sendiri, sayang gitu. Perlu waktu untuk membersihkannya. Dan jejak digital itu kita tahu sendiri kan, susah loh untuk dihapus. Ya, perlu waktu. Oke, next please. Nah, kayaknya this is my last slide. Teman-teman, semuanya yang ada di sini, mungkin ada yang sedang berpikir untuk meraih S2, ada yang sedang bekerja, atau masih ada yang SMA gitu kan. Kita yakin bahwa we are the master, ya, we are the master of knowing ourselves. Kapan kita buat SWOT analysisnya, strength, weakness, opportunity, and threat. Ya, udah pernah belum teman-teman buat? Gampang loh, SWOT. Buat aja point. Ya, dan itu bisa kita jadikan untuk basic, ya, untuk modal awal memahami personal brand kita. Ya, untuk membantu kita memiliki clear path. Gitu. Sekarang mungkin sudah clear, udah jelas, tapi lebih jelas, lebih terarah. Oke, Ibu Tuti, materi saya ini 345, iya. Materi saya sudah ini untuk bahas personal branding. Saya yakin dengan diskusi, dengan ngobrol-ngobrol seru, ya. Karena tadi saya sudah lihat ini banyak banget tanya. Kayaknya kita bakalan overtime nih Kak Vivit, tapi nggak apa-apa karena menarik sekali nih, yang tanya banyak sekali. Baik, Kak Vivit, thank you untuk paparannya. Nah, sebelum masuk ke tanya jawab, saya ingin bertanya dulu ke Kak Vivit. Saya penasaran nih Kak, kenapa motonya hidup untuk saling menguatkan? Oh iya, tadi ada ya di slide terakhir, ada nggak ya? Belum dimunculin tadi kayaknya itu. Ada tuh, jadi pas with lots of luck, we are the master of knowing ourselves. Jadi biasanya kalau saya selalu mengunggah di setiap social media saya, hashtagnya adalah hidup untuk, nah ini nih, betul. Hidup untuk saling menguatkan, ya. Ya, U-nya harusnya huruf putih. Itu, ya, harusnya huruf U-nya warnanya putih. Oke, teman-teman semua, terlebih sekarang nih di era pandemi ini, ya kan, kita semua dihadapkan untuk tetap harus aktif, kreatif, berkarya walaupun kita di rumah. Mungkin ada beberapa yang sudah work from office. Namun, tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita elakkan bahwa dari Maret sampai Agustus, mungkin sampai Desember, kita dalam keadaan yang uncertainty gitu. Kapan kira-kira ya COVID-nya akan selesai? Aku nggak mau lo jadi OTG, misalnya kayak gitu ya. Lihat di televisi, lihat di WhatsApp group, dapat forward dari teman, bla bla bla. Kok kayaknya stressful ya, sedih ya, misalnya kayak gitu. Nah, gimana caranya kita autosugesti, menyampaikan juga ke lingkungan kita untuk kita saling menguatkan, menumbuh kembangkan gitu. Dan itulah filosofi hidup saya.
semua maju, semua bisa berkarya, semua bisa bermakna. Itu intinya. Jadi hidup untuk saling menguatkan. Kan enak kalau sama-sama berpegangan tangan untuk bilang bersama gitu bahwa kami bisa gitu. Jangan aku bisa aja, tapi kami bisa gitu. Semua bisa. Gitu sih Bu Tuti. Jadi intinya saling mendukung ya Kak Vivit daripada saling menjatuhkan. Ya. Betul. Nah Kak Vivit masih terkait dengan hidup untuk saling menguatkan. Saya melihat salah satu tayangan di TV di mana ternyata Kak Vivit ini orang yang menemukan Reza Rahardian. Jadi saya yakin semua audiens di sini tahu siapa Reza Rahardian saat ini. Tapi kita nggak pernah tahu seperti apa Reza Rahardian pada saat Kak Vivit pertama kali ketemu. Kemudian Kak Vivit sempat ngasih statement ke Reza bahwa one day dia akan menjadi seorang aktor besar. Saya penasaran apa yang Kak Vivit lihat dari Reza saat itu dan bagaimana power dari sebuah kata-kata itu ternyata bisa menjadi pedoman seseorang untuk menjadi berhasil, Kak Vivit. Iya. Terima kasih Bu Tuti. Wah, senang sekali saya diingatkan gitu ya. Itu kejadian 2004. Bayangkan tuh berarti berapa tahun yang lalu tuh? 16 tahun yang lalu ya? 16 tahun yang lalu, saya kebetulan saat itu berkarya di media remaja, ya. Kalau Bu Tuti mungkin pernah baca atau teman-teman di sini pernah tahu ada majalah remaja Aneka Yes yang 2014 sudah berhenti beredar, ya, berhenti terbit. Intinya yang mau saya sampaikan saat itu saya melihat sosok anak muda waktu itu dia masih SMA, ya. Saya lihat bagaimana cara menjawab. Karena kan kita panjang itu untuk memilih seorang Reza Rahardian untuk akhirnya bisa menjadi pemenang. Waktu itu dia pemenang favorit. Ya, favorit lomba pemilihan yang kami adakan. Intinya saya lihat cara menjawabnya sangat percaya diri, tapi confident. Nah, itu beda lagi ya. Percaya diri yang santun, ya, bukan yang lebay gitu. Ya, jadi memang harus dilatih cara menyampaikan, pemilihan kata, ya, terus bagaimana menjawab, menghargai orang lain. Jadi saya lihat sosok waktu itu tadi saya sampaikan, dia sangat rendah hati. Reza Rahardian orang yang sangat. Yang kedua, Reza ini orang yang selalu merasa ingin belajar terus. Nah, itu juga ada di tayangan televisi, ya, yang dimana waktu itu saya menjadi bintang tamu di 10 tahun berkaryanya Reza. Jadi, insan atau individu atau menjadi orang yang ingin terus bermakna, ingin terus menjadi baik. Ya, bukan berarti tidak puas, beda loh ya. Bukan tidak puas, nggak ada puasnya sih, kamu mau ini mau itu mau enggak, bukan gitu. Tapi karena kita semua dilahirkan oleh orang tua kita, ya, dari yang maha kuasa sudah punya ketentuannya, tentu ada pesan mengapa kita dihadirkan di dunia ini, kan gitu ya. Nah, gimana caranya bermakna, menjadi berkat, Ada di Murana. Ya. Jadi udah. Tuh, ada yang itu tuh, ada yang mic-nya belum di mute. Jadi waktu itu saya sampaikan ke Reza bahwa you're gonna be someone, you're gonna be very big in the future karena I can see gitu kan. Saya bisa melihat dia gitu. Dengan tadi dia punya karakter, ya, karakternya baik sekali gitu. Gitu Bu Tuti. Jadi intinya kebaikan, kemudian respect ke orang lain itu membentuk seseorang ya, Kak Vivit ya. Betul. Baik. Dan strong brand, jadi dia jadi punya brand yang sangat kuat itu tadi. Iya, menarik sekali. Kak, kita ada lebih dari 25 pertanyaan. Saya boleh bacakan satu persatu ya, Kak ya? Boleh. Baik, yang pertama tadi dari Marla, saya sudah bantu jawab pertanyaannya untuk CQ mengenai website dari CQ Jakarta. Kemudian pertanyaan kedua adalah dari Rapin Siagian. Jadi Rapin ini dari Bandung, Kak Vivit. Dia tanya apakah personal branding itu erat kaitannya secara personal saja, atau ada hal lain yang menjadi penyampaian personal branding seperti konten yang diunggah di media sosial ataupun aktivitas melalui fitur Instagram Story dan lainnya. Itu pertanyaan pertama. Oke. Jawab dulu boleh ya? Boleh.
Boleh, Oke, apa Mas Rapin ya? Mas Rapin. Iya, Mas Rapin. Kayaknya saya kenal namanya. Em, betul, gini. Bicara personal branding itu tentu ada kaitannya dengan apa yang ada di diri kita, baik itu verbal maupun non verbal. Tadi yang tanyakan Mas Rapin, apakah itu wujudnya bisa konten yang kita unggah, ya caption yang kita buat? Oh tentu, karena itu attach. Ya, jadi konsekuensi kita memunculkan sesuatu, konsekuensi kita membawa sesuatu ya, kayak on behalf of misalnya ya, bahwa kita merepresentasikan baik itu keluarga maupun perusahaan ya, maupun komunitas dan segala macam, itu akan ada impact-nya gitu ya, akan ada dampaknya dari apa yang kita representasikan. Jadi memang betul-betul harus hati-hati gitu. Tapi bukan berarti gini loh, bukan berarti terus jadi wagu. Aduh, wagu itu bahasa apa ya? Wagu itu apa ya, Bu Tuti? Kaku, aneh, bukan gitu. Tetap harus memunculkan be yourself-nya gitu. Ya, bahwa memang yang kita unggah, yang kita tulis misalnya, kita menulis email. Ya, email, cara kita bertutur, cara kita menyusun kalimat. Oh, itu bisa bisa membentuk image orang terhadap diri kita. Oh, brand kita kok kayak begitu ya misalnya gitu. Kok ngawur ya nulisnya misalnya. Kok tata bahasanya kurang tertata ya misalnya. Kok grammarnya nggak bagus ya misalnya. Nah, itu kan hal-hal yang kita harus perhatikan. Karena orang akan review gitu, orang akan menilai, orang akan membaca someone yang sedang berinteraksi sama kita itu seperti apa gitu. Ya, jadi menjawab pertanyaannya Mas Rapin, erat kaitannya dengan inner and outer look kita. Ya, jadi mungkin saya beri contoh. Saya itu kalau kemana-mana ya biasanya suka pakai, ini kelihatan nggak di sini? Shawl. Nah, shawl saya kayak scarf lah kecil gitu. Nah, biasanya saya taruh di sini. Gitu. Jadi saya punya koleksi banyak shawl gitu. Ini personal brand dari sisi misalnya fashion statement. Oke, fashion statementnya Kak Vivit kelihatannya kalau diperhatikan seneng ya menggunakan tadi ya selendang panjang, bisa taruh di juntai di sini. Nah sekarang saya taruh di kepala gitu, itu jadi kayak ciri khas gitu. Ya, nah teman-teman di sini punya ciri khas masing-masing gitu. Ada yang dia personal brandnya agak girly, yang ini maskulin, yang ini agak-agak apa namanya cute gimana gitu, Korean look, Japanese look, nah, macam-macam ya. Nah itu yang kita bisa gali dari sisi apa? Dari sisi outer look-nya. Ya, jadi inner outer look, the way we talk, the way we behave, bagaimana verbal non-verbal yang kita coba untuk ungkapkan, sampaikan, itu bisa mempengaruhi personal brand kita. Ya, gitu ya. Betul Mas sekali. Rapin. Oke. Mas Rapin masih ada pertanyaan kedua Kak Vivit, saya bacakan ya. Yang saat ini kali Bu Tuti kasihan yang lain kan? Oh gitu, baik. Boleh deh, yang lain banyak boleh. Ini. Ada 22, betul. Dari Fitri. Nah, Fitri ini bicara mengenai pemilik bisnis kecil, apakah perlu membangun personal branding, Kak Fitri? Oke, pemilik bisnis kecil. Oke. Banyak ya sekarang ya. Sekarang ini era yang betul-betul memberikan peluang pada mereka yang kreatif. Ya enggak? Jadi misalnya, ini sekarang lagi ada gerakan beli dari teman tuh. Ya enggak sih, misalnya weekend karena Senin sampai Jumat mungkin bekerja. Ya, ini this is a real story. Jadi ada beberapa teman saya yang kerjanya di perusahaan akuntan jadi akuntan gitu kan ya. Terus over the weekend Sabtu Minggu dia melampiaskan hobinya kuliner. Jadi dia masak, dia sibuk aja di dapur gitu kan. Terus dia foto-foto hasil karyanya, terus dia bikin caption yang lucu-lucu, gambarnya menarik gitu ya. Nggak harus mahal, nggak harus hire misalnya kalau professional photographer mungkin I don't know, some can afford, some cannot afford, it depends. Maksudnya kita ditantang untuk kreatif dengan memanfaatkan aplikasi dari handphone ya.
begitu luar biasanya teknologi. Jadi ketika, tadi Mbak siapa namanya Bu Tuti yang nanya? Dari Fitri. Mbak Fitri, oke Mbak Fitri seneng nih ya, sedang mencoba bisnis kuliner, ya atau bisnis online lah. Cerminkan kekhasan dari Mbak Fitri ini. Apa misalnya? Oh warnanya warna kaki gitu, warna kaki itu apa sih? Off white gitu kan, terus natural gitu. Ada lagi yang ketika di social medianya lebih Magiku Hibiniu gitu, yang wah warnanya macam-macam, yang warna warna terang-terang gitu. Terus tipografinya cute-cute misalnya. Ada tipografinya yang tipis-tipis karena personality yang punya itu atau yang membuatnya itu girly gitu. Jadi tipografinya cantik gitu. Ada yang tipografinya cute-cute. Nah, itu bisa memunculkan who behind gitu kan, who behind the business. Dan itu menjadi ciri khas. Coba deh, coba latihan Mbak Fitri misalnya sedang suka apa sekarang, bisnis online-nya apa, lalu pelan-pelan imajinasikan ya orang yang melihat bisnis itu. Jadi kita coba untuk berdiri ya di seberang gitu, dia menikmati karya kita. Apa sih kira-kira ambience ya, suasana nuansa yang ingin diwujudkan. Ya, dan kita latihan gitu. Belum tentu sekali hit terus that's it gitu. Yeay, aku mampu, aku bisa mewujudkan personal. Belum tentu. Jadi by practice ya Kak ya? Iya betul, karena trial and error gitu kan. Benar-benar. Nah, misalnya gini, wah ternyata Mbak Fitri duk, followernya bagus, bisnisnya segala macam. Nah, others may only, orang lain bisa ngikutin. Dan jangan khawatir bahwa kita diikuti orang. Berarti karya kita dihargai. Berarti orang appreciate gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Yang penting itu berkreasi terus gitu. Kan ada tuh orangnya, iya Kak, aku munculin dia tiba-tiba jadi trending. Tiba-tiba jadi teman-teman ngikutin semua gitu. Akhirnya jadi kayak nggak khas lagi deh aku gitu kan. Iya sih ya. Mungkin waktu itu memang sebel tanda kutipnya, ih bete deh gitu kan. Nggak apa-apa, hari itu aja, saat itu aja. Habis itu ganti dimensi, bilang, yeay, berarti aku keren dong, berarti aku bagus dong, karyaku diikuti orang, misalnya gitu kan. Nah, berkreasilah kita, terus berkreasi, nggak apa-apa, no worries. Kalau ibu saya selalu bilang, dalang nggak akan kekurangan lakon, percaya. Ya, kita kan, yang kreatif itu kita, misalnya. Nggak apa-apa, jadi terus aja, orang lain ngikutin, no worries, ya jangan patah semangat. Gitu ya Mbak Fitri ya, latihan terus coba. Nanti DM ke saya di Instagram saya, nanti saya review. Weh, oke, gimana ini? Gitu. Ini memotivasi sekali Kak Vivit. Jadi dengan menjadi inspirasi untuk orang lain itu malah memicu kita untuk semakin kreatif ya Kak Vivit. Betul. Jadi kadang-kadang saya suka terima DM ya Bu Tuti. Jadi iya Kak, saya bete deh gitu kan. Gayaku di sekolah itu dicontek gitu sama temanku misalnya gitu kan. Keren dong, berarti gaya kamu kan bisa di trendsetter dong. Tapi kan kita kehilangan ide lagi nih mau ngapain gitu. Tenang aja, no worries. Udah, dalang nggak kekurangan lakon. Terus lakon lagi gitu. Motonya tetap disampaikan ke teman-teman yang lain ya. Iya. Baik, Kak Vivit. Harus semangat terus. Betul sekali Kak Vivit. Pertanyaannya hampir 30, jadi saya mulai selektif. Mohon maaf ya teman-teman, karena beberapa pertanyaan sudah dijawab pada saat presentasi tadi. Nah, pertanyaan berikutnya dari Marla. Kak Vivit, saya mau bertanya, bagaimana sih memberikan motivasi diri untuk membangun network dengan orang lain untuk seseorang yang introvert? Oke, Marla. Mbak Marla, ini kuliah kerja nggak ada ceritanya. Tapi masih gini, SMA. Oh SMA, oke. Adik Marla, nak Marla, alah. Adik biar aku muda terus ya. Karena aku panggilnya Kak, jadi terus. Adik Marla. Kalau saya begini ya, kalau memang ada beberapa pemahaman ya Bu Tuti. Jadi ada introvert, ada extrovert, ada sanguine, macam-macam gitu. Tapi saya merasa bahwa
Tuhan maha baik dan Tuhan maha besar, maha kuasa, maha sempurna. Diciptakan semua insan, hambanya itu dengan kecenderungan. Jadi tanda kutip nggak mati gitu loh, maksudnya ya aku mati introvert, mati itu mentok gitu. Ya udah, pokoknya aku introvert. Selama hidup itu aku introvert gitu. Aku nggak akan bisa ekstrovert gitu. Kalau menurut saya tidak seperti itu. Kayak saya nih misalnya gitu kan, wah saya emang seneng ketemu orang, saya kalau teman-teman saya bilang saya supel, temannya banyak gitu ya. Tapi itu kecenderungan, bukan berarti kita fake atau kita membohongi, tidak. Tapi dari diri kita itu ada kecenderungan bahwa kita introvert, ya, ada kecenderungan bahwa kita ekstrovert. Tapi bukan berarti selamanya dalam hidup kita tuh introvert selama-lamanya, enggak. Gitu, atau selama dalam hidup kita tuh dicap ekstrovert, enggak gitu ya. Degree derajatnya mungkin lebih besar ya, tapi ada porsi di kita itu yang kita adalah ekstrovert loh, adik Marla ya. Jadi jangan khawatir bahwa kita terlanjur di label sama teman kita, sama saudara kita, atau orang tua kita. Soalnya kamu pemalu sih gitu kan, kamu introvert sih, kamu saya kayak gitu. Nah, adik Marla coba ungkapkan ya dengan medium itu alat yang beragam, bisa dengan tulisan, bisa dengan audio video, ya, kamu bisa buat podcast misalnya, gitu kan, ya. Belum berani sih bicara di depan umum yang lebih banyak orang, kayak 10 orang, 15 orang, karena aku pemalu, karena aku introvert misalnya. Tapi ternyata aku nyaman bicara dengan gadget gitu kan, di handphone, gitu kan. Terus kita sebar deh, entah voice note, entah tadi saya bilang pakai podcast, segala macam. Jadi kita coba memanfaatkan ya platform yang ada di teknologi sekarang ini yang sedemikian beragamnya untuk mengcounter gitu loh. Aku nggak introvert banget kok. Ternyata kalau aku nulis, aku lincah loh. Kelihatan orang nggak tahu loh kalau itu adalah tulisan orang introvert loh. Ini saya sedikit bocoran ya, adik Marla mungkin waktu itu masih SD atau masih TK ya. Jadi waktu tahun 2000, waktu saya pemret itu 2004 sampai 2010, saya punya tim redaktur pelaksana, katakanlah itu ya, di bagian editorial. Mbak ini itu pendiam banget, tapi ketika nulis lincahnya, celetukannya seru banget, paragrafnya crunchy, juicy gitu loh. Istilah kata tuh kalau tulisan tuh berdarah-darah gitu. Jadi nggak kelihatan bahwa ternyata yang nulis itu pendiam banget. Kalau nggak dicolek dia nggak ngomong gitu loh. Ya, jadi coba wujudkan adik Marla dalam bentuk yang lain. Pelan-pelan. Tidak harus menjadi ekstrovert. Ingat, kita punya kecenderungan. Tapi bukan berarti mentok, that's it. Forever and ever aku akan menjadi introvert selama-lamanya. Enggak. Saya menyemangati adik Marla, ya, wujudkan di medium yang lain. Ya? Oke, saya tunggu karya lincahnya di lini masa. Ya, lini masa apa? Instagram kayak apa? YouTube kayak, monggo. Ya? Oke. Next question, Kak, dari Zakaria, dari Airlangga University. Zakaria ini adalah penulis. Nah, dia menanyakan kalau mau membuat karya, apakah sebaiknya saya mengikuti pendapat umum atau saya mengikuti passion? Karena pada saat dia menulis sesuatu mengenai passionnya dia, something relate dengan passionnya itu, ternyata di kalangan viewer responnya banyak yang kurang menyenangkan, Kak Pipit. Ya. Ini sama juga ketika kita bicara angle. Nah, ini angle. Angle-nya mau dari mana sudut pandangnya, gitu kan? Kita ambil dari yang memang sedang tren di masyarakat. Jadi isu yang sedang happening, terus kita masuk dalam isu yang sedang ramai itu, sehingga tulisan kita merasa kekinian banget gitu kan, sehingga mungkin comments-nya, terus response yang nge-like gitu kan, yang share gitu rame gitu kan. Boleh,
ya boleh, tapi nggak semuanya seperti itu gitu. Kita kalau ingin positioning nih, ingat, aku ingin dapat positioningnya dulu, aku ingin mendapat attention dulu, ya boleh. Cari dulu angle-nya yang memang sedang ramai di masyarakat sehingga orang aware, oh ada penulis A di Surabaya, wah tulisannya memang bagus gitu. Sehingga orang menoleh. Kenapa? Karena mungkin kita belum secara nama, belum secara pangsa pasar, belum banyak tadi itu gitu kan, belum menguasai pasar misalnya gitu. Tapi kita ingin jump in to the market gitu. Boleh, ikut aja dulu, katakanlah ikut arus ya, dari isu atau topik yang sedang ramai di masyarakat. Sudah grab the attention, nah kita coba untuk apa yang memang passion kita misalnya. Yang lagi seru membahas tentang julid misalnya gitu. Judul, julid gitu. Ya, kita bahas dari sisi pros cons-nya misalnya gitu kan. Masuk deh itu, ya yang sedang topik misalnya. Nah, sudah dapat attention, terus kita beranjak ke topik yang memang kita senangi. Misalnya bicara tentang, ini saya spontan, misalnya tentang bicara warteg, evolusi warteg. Nah, misalnya, kenapa? Karena passion kita di kuliner, passion kita di UKM gitu. Kita kepingin mengangkat bisnis masyarakat kecil, UMKM, kok UKM sih? UMKM, unit kegiatan mahasiswa. Itu UMKM ya, kita ingin meningkatkan bisnis-bisnis kecil misalnya di daerah. Kita tulis deh tentang bagaimana warteg berevolusi. Wah, ya, wartegnya jadi tempat hangout. Yang penting ada wifi. Ya, rame deh wartegnya misalnya. Itu sesuai dengan passion kita. Gitu. Nah, bisa lah itu dikasih link-linknya, jadi orang akan merecall gitu. Oh, si Mas ini waktu itu nulis tentang si julid ini, ternyata dia nulis tentang warteg atau nulis tentang kuliner atau bisnis masyarakat kecil misalnya, masyarakat menengah, itu bagus juga ya ternyata ya gitu. Maintain deh gitu, di-maintain, diberikan informasi terus bahwa orang jadi engage, orang jadi terkoneksi. Jangan lupa, karena itu penting untuk mempertahankan klien, mempertahankan readers, mempertahankan komunitas yang sudah kita bentuk, karena mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Gitu ya. Oke, itu saya rasa menjawab sekali. Kak Vivit, ada 2 pertanyaan yang terkait dengan rebranding. Tadi kan Kak Vivit sudah bahas rebranding ya. Ini ada 2 penanya yang menanyakan bagaimana cara mengatasi jika sudah terlanjur memposting informasi yang bisa dibilang negatif seperti keluh kesah atau mencela. Nah, apakah dengan menghapusnya cukup? Nah, sepertinya solusinya gimana nih Kak? Iya, memang tidak sedikit yang juga bertanya, aduh gimana ya Kak, aduh nyesel banget deh. Ya, ngejar digital kan itu kan kejam, misalnya kayak gitu ya. Gimana caranya untuk teman-teman akhirnya percaya lagi? Nah, pertama, it takes time. Yang kedua, time will tell. Ya, perlu waktu dan waktu yang akan membuktikan. Ya, it takes time and time will tell. Keep on trying, coba terus. Jangan pernah berhenti untuk terus menciptakan citra yang sudah ada untuk menjadikan brand itu kan ya, personal brand itu erat kaitan dengan citra diri positif. Pernah kita menjadi negatif karena entahlah waktu itu mungkin keceplos atau waktu itu mungkin sangat ekspresif ya, tidak bisa dibendung gitu ya, namanya human nature. Ya, itu tidak bisa kita salahkan lah, namanya juga salah kan. Salah itu gini, kok saya yakin bahwa hilaf, salah yang tidak disengaja gitu. Karena kalau salah yang disengaja itu niat namanya. Ya, jadi kalau pas lagi perayaan gitu, mohon maaf, atau kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Nah, itu aku tuh rotok-rotok piye gitu ya. Jangan, salah itu tidak disengaja, mohon maaf atas kekhilafan yang telah saya lakukan. Teman-teman mungkin mengingat unggahan saya tempo hari, saya menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
mohon diberi kesempatan agar teman-teman dapat memiliki kepercayaan saya lagi di kemudian hari. Gitu loh. Ya, secara manis, secara santun, ya, bilang bahwa kita hilaf, kita pernah salah. Saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kritikan, saran yang membangun. Ingat, saran membangun, konstruktif feedback, bukan destruktif feedback. Feedback yang merusak, feedback yang mematikan, ya, itu tidak diharapkan. Ya, feedback yang membangun. Intinya begini, kalau orang memberi feedback tadi konstruktif, oh kamu tuh gini, anggap saja sebagai evaluasi diri. Oh, mereka perhatian sama saya. Oh, mereka care agar apa? Agar saya bisa menjadi lebih baik. Gitu. Nah, gimana caranya? Oke, boleh itu dihapus. Tapi yang namanya sakit hati gitu, misalnya udah gitu kan susah mungkin menghapusnya, ya. Tapi itu ya isi terus feed-feednya yang baik, ya, yang bisa menumbuhkan kepercayaan, yang ada lagi simpati orang, ya, orang jadi bersimpati lagi terhadap diri kita, gitu. Dan lakukan terutama teman-teman semuanya, lakukan dengan sincere. Ingat, sincerity, tulus. Tulus itu apa? We smile with our heart and talk with our eyes. Ding 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 ding. Gitu. Ya. Kenapa? Karena kita bukan manekin. Nah, ingat, personal brand itu erat kaitannya dengan ketulusan. Tulus. Ya, jadi nggak fake gitu loh. Ini fake banget sih. Apa sih dia fake banget saya kayak gitu. Jangan ya. Jadi kalau minta maaf ya tulus, kalau memuji ya tulus gitu ya. Itu penting. Menarik sekali Kak Pipit. Kak, ternyata waktu kita tinggal cukup untuk 3 pertanyaan lagi nih Kak. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Kayaknya mesti ada sesi lanjutan nih Kak Pipit sama Bu Messi dari CQ. Baik Kak Pipit, 3 pertanyaan terakhir Kak. Jadi saya tertarik dengan bukunya Kak Pipit. Jadi teman-teman juga mungkin ada yang tahu bahwa Kak Pipit adalah penulis buku Manners Matter No Matter What. Nah, Kak Pipit, seberapa pentingnya etika dalam relasi sosial antar manusia? Nah, kenapa manners ini dibutuhkan dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun? Oke, teman-teman semuanya, this is very good reminder, Jela, karena manners is about love. Wah, ya, dalam loh itu, ya. Manners itu adalah tentang cinta. Ya, budi pekerti itu, budi luhur itu adalah tentang kebersyukuran. Teman-teman, ya, yang sehat jiwa raga di sini saya yakin, ya, karena sehat jiwa. Ingat, jiwa sehat itu utama juga, ya. Coba kita sering kan, ayo sana medical check up ya, berapa gula darahnya, berapa kolesterolnya, nah, gitu ya. Tapi coba pernah nggak mental check up? Ayo, berapa kadar iri hati, berapa kadar sombong, berapa kadar putus asa, nah, itu ya. Terlebih sekarang nih, di era sekarang nih, ya kan? Aduh, aku nggak tahu, aku kayaknya putus asa, aku nggak ada harapan, misalnya gitu, ya. Orang bisa ciut gitu, mentally bisa down kalau kita tidak saling menguatkan. Jadi manners matter. Cinta, dan cinta itu erat kaitannya dengan wujud diri, bagaimana kita merepresentasikan diri kita. Ya, manners matter, no matter what, dimanapun, kepada siapapun, kapanpun, dan dalam menyikapi apapun. Ya, jadi berpikir lagi ketika kita mau mengunggah sesuatu, berpikir lagi ketika kita mau membuat konten di sosial media. Apakah hanya untuk sekedar mencari follower? Apakah hanya sekedar membuat sensasi misalnya? Apakah kita bahagia ketika konten kita menyakiti orang? Nah, ya kan? Hidup ini indah rasanya kalau sama-sama bisa menguatkan.
Gitu ya Manis sekali Kak. teman-teman Iya. semuanya ya. Jadi nanti ayo kita saling oh tadi sempat dikenalkan kan oleh Ibu Messi. Iya, saya mengajar di kampus Bakri. Matkul ya, mata kuliahnya adalah Business Communication, komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu erat kaitannya dengan branding, bahaya loh. Bagaimana caranya membuat surat, bagaimana caranya menjawab WhatsApp, bagaimana kita ya punya manners yang baik ketika di WhatsApp group. Nah, itu. Ya kan ada tuh misalnya, males gue live group aja deh, ada dia, hawanya toksik banget. Pernah dengar? Nah, ya kan, aduh kenapa ya dia toksik banget? Halo Kak Fit. Gitu, ya kan? Jadi teman-teman semua itu berkorelasi. Ya, ya berkomunikasi, personal branding itu erat kaitannya. Oke? Kak Vivit, bagaimana manners atau etika itu bisa menjadi pembeda kita pada saat seseorang itu berada di ruang digital, di mana ruang digital memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bersalin rupa jadi orang lain. Jadi kita nggak harus pakai identitas sendiri atau bisa pakai fake account. Nah itu kira-kira bagaimana peranan etika untuk menjadi pembeda gitu Kak? Oke, sekarang gini ya, tidak dipungkiri ya teman-teman, mungkin ada yang akunnya lebih dari satu. Ya, yang satu buat kepo, yang satu buat jawaban ke orang tua. Nih kenapa? Karena orang tua follow, ya nggak sih? Kalau orang tua follow kan bisa ada kejaim gitu ya, saya gitu ya. Yang ketiga untuk kita bener-bener ekspresi diri gitu, mau ngapain aja, pokoknya asik deh. Ya nama juga ruang ekspresi gitu kan. Teman-teman ya ingat, as long as we know the consequences, for me, fine. For me itu maksudnya society ya lingkungan, sekitar, social media, semua lah. Pokoknya lingkungan kita lah. Itu kita nggak masalah. Ketika kita tahu konsekuensinya. Jadi karena kita nggak bisa mengelak, ya. Nggak sedikit kok yang punya lebih dari satu akun, gitu. Yang memang akun untuk menonjolkan atau memunculkan personal branding ada. Tapi ada akun yang memang ya untuk kita gitu. Untuk kita asik-asik gitu ada, ya nggak apa-apa. Asalkan kita tahu bagaimana caranya kita mengatasi ketika ada reaksi. Lah kan ada aksi, ada reaksi. Kita tahu konsekuensinya. Ya, jadi misalnya gini nih, ini contoh tadi kan. Mau apply beasiswa, mau apply kerja dan segala macam. Terus mencantumkan dong atau ditanya oleh interviewernya, akun sosial medianya apa. Nah, kita harus pilih deh, mana yang kira-kira orang akan bisa telusuri, orang akan bisa stalk gitu kan, stalking gitu maksudnya. Karena dia kepengen tahu siapa yang aku hire, ya siapa yang aku akan pekerjakan, siapa yang aku akan jadikan penerima beasiswa misalnya, ya. Nah, nanti apakah itu menipu gitu kan? Aduh, ternyata dia hanya pencitraan. Nah, itu beda ya. Itu beda lagi. Personal branding beda sama pencitraan. Ya, personal branding memang betul-betul genuinely, ya, honestly, sincerely apa ada di diri kita. What can we sell? What we can promote? Gitu. Pencitraan beda lagi. Oke, begitu. Ya. Terima kasih. Baik Kak Vivit, mempertimbangkan waktu, jadi sepertinya itu tadi pertanyaan terakhir. Kak Vivit, terima kasih banyak. Saya yakin kita di sini dan teman-teman semua mendapatkan banyak sekali hal, terutama tadi saya lihat pertanyaan mengenai rebranding juga banyak nih Kak. Jadi mungkin teman-teman sempat posting sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan, tapi dengan motivasi hari ini tentunya itu bisa menjadi dasar buat kita untuk bisa memperbaiki branding kita di kemudian hari.